Shalom Bapak Ibu terkasih dalam kasih Tuhan. Malam hari ini kembali kita datang dalam hadirat-Nya, dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu terkasih, kita arahkan hati kita kepada Yesus. Kita mau berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur, terima kasih Tuhan setiap anugerah penyertaan bagi kami sepanjang baik bangun pagi hingga sampai saat ini. Bersyukur oleh karena kasih setiamu buat kami. Bapa, inilah ungkapan syukur kami melalui lagu pujian. Kami menaikkan syukur bahwa Engkau sungguh Bapa yang sangat mengasihi dan menyertai kami. Dan pujian ini menaikkan syukur. Syukur, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Mari angkat pujian sekali lagi. Syukur, naikkan syukur padamu. Yang mau bersyukur padamu Tuhan, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan
bersyukur, maka hidup kita terasa lebih menyenangkan bersama dengan Tuhan. Bersyukur dalam segala keadaan apapun yang saudara alami. Bersyukurlah, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ya, terus rahmat Tuhan beserta kita mengalir, memenuhi setiap hati kita. Bapa, saat ini kami datang kembali mohon ampunan atas segala dosa dan kelemahan kami, atas segala apa yang telah kami berbuat yang tidak menyenangkan hati-Mu. Bapa dalam surga, kami percaya bahwa Engkau lah menebus kami, Engkau yang terus mengasihi kami tanpa batas. Hanya oleh darah Kristus kami dipulihkan hubungan kami dengan Engkau ya Bapa. Hanya oleh darah Kristus kami dilayakkan masuk dalam hadirat-Mu. Bapa, bila melalui lagu ini ya Bapa, bahwa Engkau lah Tuhan penebus kami. Menyucikan dan menebus hidupku, kunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus.
Darah Kristus bebaskan kami. Darah Kristus lepaskan kami. Darah Kristus basuh kami, sembuhkan kami dan pulihkan kami dari segala dosa. Darah Kristus, Bapa dalam surga, syukur, terima kasih. Kau curahkan darah-Mu Yesus bagi kami, pelaikan kami saat ini. Bapa, pada saat kami tidak masuk dalam puji-pujian akan Engkau, kami percaya Bapa bahwa dalam setiap pujian ada satu kuasa yang Kau berikan buat kami. Terima kasih ya Bapa, setelah kami pada acara malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih, ada sukacita dalam kasih Tuhan. Mari saat ini kita percaya bahwa ada satu kuasa dalam puji-pujian. Kita percaya kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat, dengan penuh iman bahwa hati kita boleh percaya kepadanya. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Bersorak-sorak, naikkan syukur, naikkan puji-pujian kita pada Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersyukur kami boleh memuji-muji Engkau Bapa.
Tuhan. Bila Engkau sertai kami ke setiap penyembahan kami akan Engkau. Bila Engkau jamah kami, Engkau urapi kami, sehingga sungguh saat kami menyembah, Engkau berkenan atas setiap penyembahan kami ini naik ke atas, menembus kerajaan surga, sehingga para malaikat boleh turun atas kami, menyembah, memuji juga bersama dengan kami. Di sini kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Terjadi di sini, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini.
Kemenangan boleh terjadi di tempat ini, kelepasan terjadi di tempat ini. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Ya Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Ya Yesus, Yesus, ku menyembahmu. We worship you, Lord Jesus, Jesus, Jesus. Kami menyembah Yesus, Yesus. Bapa, jamah kami saat kami datang menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau mengurapi kami dengan minyak-Mu yang baru, dengan minyak urapan yang baru. Engkau memulihkan setiap keadaan kami. Shekara para kara shanta kara kara rara. Shekara rara rara. Worship you, Lord, we worship you. Menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Shekara rara rara. Shiki para shanta. Rasakan hadiratnya, rasakan urapannya. Rasakan urapan-Mu, Tuhan, mengalir memenuhi hati kami. Shikikira para kara shanta, shikikira kara para kara shanta, kora shikira para kara shanta, shikara rarari. Kita mendengarkan suara Tuhan.
surga, syukur dan terima kasih atas segala urapan yang Kau curahkan di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau terus menjaga setiap hati kami. Bapa dan surga, pada saat ini kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau ya Bapa yang memberikan hati kami, yang mau menerima setiap sabda firman-Mu dan masuk dalam hati kami, sehingga sabda yang boleh kami dengar dapat kami renungkan, dapat kami lakukan, dan dapat membuahkan hasil, sehingga nama-Mu boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat malam, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Renungan pada malam hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai dengan 31. Dengan tema, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Akan saya bacakan ya Bapak Ibu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Dan sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya bahwa hal itu terjadi. Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa Aku mengasihi Bapa dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, biasanya sebelum orang tua meninggalkan anak-anaknya, yang biasa kita sebut dengan meninggal, biasanya dia terlebih dahulu mengumpulkan mereka, anak-anaknya, jika masih sempat, dan memberitahukan kepada mereka kata terakhir, yang kita biasa sebut dengan wasiat. Misalnya, rumah ini akan jatuh ke tangan siapa? Tokonya ini akan jatuh ke tangan siapa? Rumah yang di sana jatuh di tangan siapa? Hutang-hutangnya kalau mungkin ada akan jatuh ke tangan siapa? Semuanya itu isinya macam-macam lah, wasiatnya itu dibagilah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita baca Injil-Injil di Yohanes sebelum Yohanes yang bab 18, itu kita menemukan Yesus juga menyampaikan wasiatnya kepada para muridnya. Wasiat itu dicatat ya dengan Yohanes bahwa pesan-pesan itu justru disampaikan oleh Tuhan Yesus menjelang sengsara dan wafatnya. Kalau kita lihat pokok bahasan yang kita baca, Injil yang kita baca hari ini itu terjadi sebelum Yesus ditangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah perjamuan malam terakhir, Yesus banyak memberikan wasiat. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku akan berada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu juga harus saling mengasihi. Dalam wasiatnya ya Bapak Ibu,
kalau kita mendapat wasiat dari ayah atau ibu kita yang sudah meninggal, pasti kita merasa wasiat itu harus dilakukan ya. Sebab jika tidak, pasti ada akibatnya. Lalu apa akibatnya kalau kita tidak menjalankan wasiat dari Tuhan Yesus? Akibatnya kita tidak bisa dikenali sebagai murid Yesus. Itu bisa kita baca dalam Yohanes 13 ayat 35. Yesus sendiri berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi syarat menjadi murid Yesus adalah saling mengasihi. Hari ini Tuhan Yesus kembali menitipkan pesan penting bagi kita. Dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Di ayat yang pertama tadi ya Bapak Ibu ya. Damai sejahtera itu merupakan harta terbesar yang kita perlukan dalam hidup ini. Kita boleh punya ini, punya itu, punya macam-macam ya Bapak Ibu. Tetapi kalau tidak ada damai di antara kita itu percuma. Sebaliknya, biar kita punya hanya beberapa potong pakaian dan makan seadanya, tapi kalau ada damai di antara kita, maka tenanglah hidup ini. Bahkan kalau ada damai, nasi tanpa lauk pun sekalipun terasa tetap enak ya Bapak Ibu ya. Perdamaian yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Tidak mungkin ada damai di luar sana kalau diri masing-masing orang itu tidak damai. Betul ya Bapak Ibu ya? Tidak mungkin kita mengharapkan ada kedamaian yang lebih besar jika keluarga-keluarga sibuk bertengkar. Kita tidak bisa menjaga perdamaian dalam lingkungan yang lebih besar juga jika kita sendiri dan keluarga belum menciptakan kedamaian. Jadi, kalau mau supaya di luar sana itu ada damai, ciptakanlah kedamaian terlebih dahulu di dalam diri sendiri dan keluarga. Bagaimana caranya? Yesus tidak muluk-muluk, ia langsung bilang, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yaitu pada ayat yang 27b ya Bapak Ibu. Damai itu tercipta kalau hati kita itu tenang. Tidak gerusa-gerusu, tidak gelisah dan takut. Orang yang hidupnya kebanyakan gelisah dan takut tidak akan pernah tenang. Betul ya Bapak Ibu ya? Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak gelisah dan takut? Yesus berkata, sekiranya kamu mengasihi aku, tentu kamu akan bersuka cita. Mengasihi Tuhan berarti kita juga mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Jika ada beban hidup, jangan dipikul sendiri. Ya, ini saya mau sharing pengalaman ya Bapak Ibu ya. Ya, pengalaman pribadi saya. Saya ketika akan menikah, itu saya gelisah dan takut Bapak Ibu. Bagaimana tidak gelisah dan takut ya Bapak Ibu? Sejak kecil saya terpisah dari papa mama saya, dari orang tua saya. Saya hidup bersama suster. Setelah saya dewasa, saya bekerja di tempat suster ya Bapak Ibu ya, di Rumah Sakit Budi Rayu. Dan saya ketemu dengan suami saya yang sekarang. Setelah melalui perkenalan dan merasa cocok, kami mau melanjutkan ke jenjang pernikahan. Kita sendiri tahu ya Bapak Ibu ya, kalau kita mau menikah tuh kan kita mesti mempersiapkan segala sesuatunya ya. Segala sesuatunya tuh pasti butuh uang ya Bapak Ibu, betul enggak ya? Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Lah, saya itu gelisah dan takut Bapak Ibu, sungguh-sungguh akankah kami itu bisa membayar apa yang akan kami pakai seperti biaya make up, nanti sewa gedung, sewa pesan makanan, sewa ini, sewa itu ya Bapak Ibu ya. Nanti orang tua datang bagaimana, kan mama papa saya dari luar kota juga ya Bapak Ibu ya.
Saya tuh gelisah dan takut Bapak Ibu. Sampai suatu saat saya tuh dipanggil sama bagian personalia ya, itu kan kepalanya suster ya. Suster itu memanggil saya dan bertanya, apakah kamu mantap untuk menikah? Terus ada keluhan apa gitu ya. Ya terus saya dongeng itu tadi Bapak Ibu, saya cerita, saya tuh kok takut ya suster, gelisah, takut ini ya. Suster itu menguatkan hati saya, sampai sekarang saya masih ingat. Ketika kamu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kamu akan diberi kelegaan. Nah itu Bapak Ibu. Jangan gelisah, kamu mulai berdoa. Kalau perlu novena, dia bilang. Suster itu berkata gitu. Nanti Tuhan akan menunjukkan kepadamu. Nah benar Bapak Ibu, saya berdoa, saya novena setiap hari ya. Kita tetap berusaha ya. Saya juga berusaha, suami berusaha juga. Tapi saya juga akhirnya menyerahkan Bapak Ibu. Dan puji Tuhan ya Bapak Ibu, saya mengaturkan syukur sekali kepada Tuhan itu. Biaya pernikahan kami semuanya terbayar lunas dari kami sendiri Bapak Ibu, tidak merepotkan orang lain. Kami bersyukur ternyata tangan Tuhan itu membantu kami dengan baik sekali. Nah Bapak Ibu, dengan sharing cerita saya tadi, supaya kita tidak gelisah dan takut tadi, nah itu persis seperti yang dikatakan Yesus. Sekiranya kamu mengasihi aku, tentu kamu akan bersukacita. Ya, mengasihi itu berarti mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Jika kita ada beban hidup, jangan dipikul sendiri. Gelisah dan takut tidak akan menyelesaikan persoalan. Kita harus menyerahkan segala perkara pada ahlinya, yaitu pada Tuhan Yesus. Jangan pernah menyelesaikan masalah sendiri. Kita pasti tidak kuat, biar Yesus saja yang menyelesaikannya. Bapak Ibu dan saudara suster dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita tutup renungan pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami kau perbolehkan untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Engkau menguatkan kami ya Tuhan, untuk tidak gelisah dan gentar hati. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, untuk mengasihi-Mu, dan aku akan bersukacita. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai langkah kami selalu, agar kami dapat mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Bantulah kami dan ingatkanlah kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, berkah dalam. Baik Bapak Ibu, kita sedang mendengar sabda firman Tuhan Yesus. Jadi kita mau tutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan ada kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami percaya bahwa sabda yang boleh kami dengar menguatkan setiap iman kami, mengajarkan kami bahwa Kau selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapa, Kau sertai kami saat ini. Kau sertai kami saat ini Yesus. Bapa, kalau kami sudah selesai acara persekutuan doa ini, bilang Kau terus sertai kami dengan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami selalu ya Bunda, agar hidup kami terus tertuju kepada Putra-Mu Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu,
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup persekutuan doa kita dengan menyanyikan bahwa hidup adalah kesempatan untuk terus mengasihi Tuhan, memberikan berkat Tuhan bersama kita. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan ini harus jadi berkat. Sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapak Ibu. Kita bertemu kembali di acara persekutuan doa kita. Shalom, Tuhan memberkati.